Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen selaku dosen manajemen strategi dakwah. Kali ini saya sebagai moderator dengan sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Emas Robert Tifa dengan NIM 2141101021004. Kita dari kelompok 11 dan beranggotakan yang pertama itu Rizky Farizal dengan NIM 2141101021098 dan Neng Aziza Fitri Nur Aini dengan NIM 2141101021005. Yang kali ini yang bertemakan tipologi kepemimpinan. Yang pertama akan dibacakan oleh Mas Rizky Farizal dan dilanjutkan oleh Mbak Aziza. Dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tipologi kepemimpinan sendiri adalah klasifikasi atau kategori yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gaya atau jenis kepemimpinan yang ada. Setiap tipologi memiliki ciri khasnya sendiri berdasarkan pendekatan karakteristik atau perilaku yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Lalu, apa sih pengertian dari pemimpin sendiri? Yaitu pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Karenanya seorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Lalu menurut Blackshart, ada dua jenis tipe kepemimpinan yang berkembang selama ini, yaitu tipe kepemimpinan otoriter atau demokratis yang saling mengeklaim lebih baik di antaranya. Sebenarnya pemimpin yang terlalu terpaku kepada salah satu jenis kepemimpinan yang ekstrim tersebut akan menjadi pemimpin yang setengah-setengah dan tidak efektif. Pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang memiliki sifat fleksibel dan mampu menghadapi atau beradaptasi dalam situasi yang sedang terjadi. Oke, selanjutnya ada menurut Besar Matayang menguraikan ada beberapa tipe dan gaya kepemimpinan dalam jurnalnya, isi jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama itu tipe otoritas. Kepemimpinan yang tipenya otoritas berdasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi setiap pemerintah dan kebijakan yang ditetapkan tanpa konsultasi dengan bawahannya dan harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu ada tipe paternalistik. Tipe ini berpersepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang perannya dalam kehidupan organisasi dapat diwarnai oleh harapan para pengikutnya. Lalu harapan apa? Harapan itu pada umumnya terwujud keinginan agar pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layaknya dijadikan sebagai tempat
bertanya dan untuk memperoleh petunjuk. Yang ketiga itu ada tipe karismatik. Tipe ini yaitu tipe pemimpin karismatik mempunyai kekuatan, energi, daya tarik yang biasanya untuk mempengaruhi orang, sehingga ia mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. Lalu seseorang yang mempunyai tipe karismatik ini adalah orang yang dikagumi oleh orang banyak pengikut tersebut, tidak melalui penjelasan secara konkret. Mengapa tipe pemimpin yang karismatik sangat dikagumi? Karena cenderung bahwa orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan ajaib. Lalu yaitu ada tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis sendiri itu berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Yang terakhir yaitu tipe militeristis. Tipe ini banyak menggunakan sistem pemerintah. Banyak yang digunakan sistem pemerintah. Karena kenapa? Karena sifatnya keras, sangat otoriter dan menghendaki bawahannya agar selalu patuh. Lalu tipe ini bersifat kemiliteran, hanya gaya warnanya yang mencontoh gaya kemiliteran, tetapi dilihat lebih seksama. Tipe ini mirip dengan tipe otoriter. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin. Pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin setidaknya memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama ada pengaruh. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya, yang turut membesarkan nama sang pemimpin. Pengaruh ini menjadikan sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan sang pemimpin. Yang kedua yaitu ada kekuasaan atau power. Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena dia memiliki kekuasaan atau power yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin, tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin ini menjadikan orang lain akan tergantung pada apa yang dimiliki sang pemimpin. Tanpa itu mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hubungan ini menjadikan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan. Yang ketiga yaitu ada wewenang. Wewenang di sini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Wewenang di sini juga dapat dialihkan kepada bawahan oleh pimpinan apabila sang pemimpin percaya bahwa bawahan tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga bawahan diberi kepercayaan untuk melaksanakan tanpa perlu campur tangan dari sang pemimpin. Yang terakhir itu ada pengikut. Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh kekuasaan atau power dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memenuhi pengikut yang berada di belakangnya, yang memberi dukungan dan mengikuti apa yang dikatakan sang pemimpin. Tanpa adanya pengikut, maka pemimpin tidak ada. Selanjutnya ada nilai-nilai kepemimpinan. Nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada integritas dan moralitas.
Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memikul tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga yaitu ada visi pemimpin. Kepemimpinan seorang pemimpin nyaris identik dengan visi kepemimpinannya. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Yang keempat yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Yang kelima yaitu ada keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sifat dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sekian.